करने के लिए नहीं। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Hebuli. Ram yang diperankan Sudeb adalah komandan pasukan khusus tentara India. Dia punya kakak kandung bernama Satya Murti yang seorang wakil kolektor. Tiba-tiba Ram dikirimi surat yang berasal dari keluarganya. Surat Ram itu membuat tangan dan badan Ram bergetar. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada user GX2TT9X78Q, Nasi Hunaminas Sidki 7129, Heri Kurniawan 6687, Syahiril 13, Nuryati 8310. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan beri komentar terbaik ya. Inilah Ram yang ternyata menerima kabar duka dari kakaknya. Dia pulang dan menemukan fakta yang tak dia sangka. Dan cerita Ram, sang tentara komandan pasukan khusus pun dimulai. सर, हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रेके के कोटली में हैं। उसने हमारे रिलीफ कैंप से 4 Sekelompok teroris telah menculik 4 dokter dari kamp medis di Kashmir. India mengirim pasukan khusus untuk melakukan operasi penyelamatan. Pasukan khusus itu terdiri dari tentara-tentara terbaik. Mereka dipimpin oleh Kapten Ram yang diperankan Sudeb. Ram dan anggotanya sangat terlatih. Satu persatu teroris dibunuh secara senyap. Pemimpin kelompok teroris berusaha mengancam Ram dengan menyandra salah satu dokter. Tapi dengan tenang dan tajam, Ram mampu menyelamatkan sandera. Dokter wanita yang diselamatkan, Nandini, sampai bengong melihat kehebatan Ram. Apalagi Ram tidak menyisakan satupun musuh. Ram membakar tempat itu sebelum pergi. Kehebatan, keberanian, dan kegantengan Ram membuat Dokter Nandini jatuh cinta. Nandini mengajak Ram bertemu untuk mengungkapkan perasaannya. Pertemuan mereka dilihat oleh teman-teman Ram maupun Nandini. Sikap Ram sangat kaku. Nandini jadi kesulitan mengekspresikan cinta. Sekedar ingin selfie saja, Ram justru meminta Nandini menyanyikan lagu kebangsaan India. Mungkin karena grogi, Nandini jadi tidak hafal lirik lagu Vande Mataram. Teman-teman Ram meyakini jika Nandini mencintai Ram. Sepucuk surat pun datang yang dianggap dari Nandini. Tapi itu bukan surat cinta. Tangan Ram menggigil membaca isinya. Sekujur tubuh Ram jadi lemas. Surat itu meminta Ram segera pulang karena kakak kandungnya telah meninggal. Ram yang perkasa begitu terpukul atas kepergian kakak tercintanya, Satya Murti. Sejak kecil, Ram dirawat dan dibesarkan oleh kakaknya tanpa orang tua. Berkat kerja keras Satya, mereka berdua bisa menempuh pendidikan. Ram pulang ke Bangalore. Sesampai di rumah, dia disambut isak tangis keponakannya Ritu. Istrinya Satya, Anuradha, hanya bisa menangis. Kakak Anuraja, ACP Pratap, memberitahu Ram jika Satya meninggal bunuh diri. Pratap ikut menyelidiki kematian Satya dan ditutup sebagai kasus bunuh diri biasa. Ram tidak percaya. Ram sangat mengenal kakaknya. Saya berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakak saya bukan orang pengecut sampai harus bunuh diri, ucapnya. Pratap menceritakan kronologis bunuh diri itu. Satya Murti yang merupakan pejabat IPS baru diangkat yang menjadi wakil kolektor atau DC. Dalam menjalankan tugasnya, Satya tidak pandang bulu. Bangunan ilegal milik seorang wakil rakyat dirobohkan dengan gagah berani. Wakil rakyat bernama Srinivas itu juga dijebloskan ke penjara karena sempat melawan dan mengancam petugas. Namun tidak lama Srinivas bebas. Srinivas mencari Satya untuk balas dendam. Rumah Satya diobrak-abrik karena Satya tidak ditemukan. Satya marah besar mengetahui Srinivas datang ke rumahnya. Saat itu juga Satya pergi menemui Srinivas dan membunuhnya. Satya kemudian ditangkap polisi. Untungnya ipar Satya, ACP Pratap, bisa mengeluarkan Satya dengan jaminan. Tapi yang mengejutkan, keesokan harinya
Satya ditemukan oleh istrinya telah mati gantung diri. Kasus ini sudah ditutup. Kakakmu jelas-jelas bunuh diri, tegas Pratap. Ram tetap tidak yakin. Dia mempelajari berkas kasus itu, termasuk laporan hasil autopsi kakaknya. Ram justru menemukan banyak kejanggalan yang membuatnya semakin percaya jika Satya telah dibunuh. Kejanggalan itu diantaranya ada bau ganja di tirai jendela, kondisi sofa kempes, sidik jari di komputer tidak ada, sidik jari kakak saya juga tidak ada. Itu artinya semua sidik jari sudah dihapus oleh seseorang, ungkap Ram. Satu hal lagi yang membuat Ram sangat curiga, tali di leher kakaknya diikat oleh tangan kiri, padahal kakaknya tidak kidal. Ram meyakini jika pembunuh kakaknya bertangan kidal. Pratap sendiri baru menyadari kejanggalan itu. Pratap berjanji akan membuka kembali kasus kematian Satya untuk dilakukan penyelidikan ulang. Naluri ketentaraan Ram membuncah. Dia melakukan penyelidikan sendiri. Orang yang telah melakukan autopsi, Dr. Ravindra, didatangi. Namun pegawai di sana memberitahu jika Ravindra sedang cuti. Kebetulan sekali Dr. Nandini juga bekerja di rumah sakit yang sama. Nandini mengira kedatangan Ram untuk menemuinya. Nandini jadi salting. Yah, Nandini jadi kecewa ketika Ram cuek bebek saat mereka berpapasan. Terpaksa deh Nandini yang akhirnya mengejar Ram. Nandini juga membantu Ram untuk bertemu Dr. Ravindra yang ternyata ada di ruangannya. Ram berbicara dengan Ravindra tentang laporan hasil autopsi IPS Satya Murthy. Laporan bunuh diri itu sangat diragukan. Orang yang gantung diri akan memiliki tanda V di lehernya, tapi di leher Satya memiliki tanda O, yang artinya digantung secara paksa. Ravindra keringat dingin dan marah-marah mendengar penjelasan itu. Ram justru diusir pergi. Respon Ravindra membuat Ram semakin yakin ada konspirasi besar dalam kematian kakaknya. Setelah pulang ke rumah, Ram meminta iparnya, Anuradha, untuk menceritakan hari-hari terakhir Satya sebelum meninggal. Sebagai istri, Anuradha pasti tahu banyak hal. Anuradha bercerita, Satya sempat tertekan setelah sopirnya sangkar bunuh diri bersama keluarganya. Penyebab keluarga sangkar bunuh diri karena tidak mampu membeli obat untuk putrinya yang menderita kanker. Anuradha tidak mengetahui apa yang dilakukan Satya, tapi yang jelas Satya sedang berusaha mencari solusi agar tidak ada lagi orang bunuh diri karena tidak mampu membeli obat. Saat itulah Satya bermasalah dengan salah seorang wakil rakyat bernama Srinivas. Setelah Srinivas terbunuh, Satya ditangkap karena dianggap sebagai pelaku. Tapi Anuradha diberitahu jika Satya tidak pernah membunuh wakil rakyat itu. Anuradha sangat mempercayai suaminya, tapi sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi keesokan harinya. Saat saya mengantarkan kopi ke ruangan kerjanya, Satya sudah meninggal, tutur Anuradha menangis. Ram belum bisa mendapatkan petunjuk apapun, sedangkan kepolisian memulai penyelidikan lagi. Semua pembunuh bertangan kidal diinterogasi, kecuali orang yang bernama Fayad yang tidak datang meski sudah dipanggil. Mendengar itu, Ram bergerak sendiri mencari Fayaz di tempat tinggalnya. Setelah melihat tubuh Fayaz, Ram yakin jika Fayaz pelaku pembunuhan. Apalagi ketika Ram melempar bola, Fayaz menangkap bola itu dengan tangan kiri. Secara baik-baik, Ram ingin berbicara dengan Fayaz. Geng Fayaz justru menyerangnya. Ram menunjukkan keberanian dan kekuatan seorang tentara. Saya berdiri seorang diri tanpa senjata. Jika harimau datang, seharusnya tikus melarikan diri, ujar Ram. Melihat kemampuan Ram, Fayaz memilih kabur melarikan diri. Ram berusaha mengejar. Sebuah mobil justru ingin menabraknya. Ram gagal mengejar Fayaz maupun mobil itu. Nasib Fayaz sudah aman. Sialnya, Fayaz dibunuh oleh seseorang bernama Kabir. Fayaz dibunuh karena sudah terendus terkait dengan pembunuhan Satya. Kematian Fayaz membuat Ram harus mencari cara lain menemukan pembunuh kakaknya. Ram teringat dengan mobil yang berusaha menabraknya. Mobil itu dikendarai oleh seseorang. Ram melukis wajah pelaku dan logo di baju yang dikenakan. Logo itu sangat asing di mata Ram. Google saja tidak mengetahuinya. Untungnya, Nandini pernah melihat logo itu di pinggir jalan dekat rumahnya. Satya sangat bersemangat. Malam itu juga, Nandini diajak ke lokasi yang dimaksud.
Rupanya, logo yang dicari digunakan untuk sebuah tempat fitness. Informasi yang didapatkan, tempat fitness itu memiliki cabang di tempat lain. Upaya mencari pembunuhan Satya membuat Ram dan Nandini lebih dekat. Ram sangat menyadari jika Nandini mencintainya, tapi Ram tidak ingin membahayakan hidup Nandini. Ram menyarankan Nandini mencintai orang lain saja dan hidup bahagia. Saran itu ditolak mentah-mentah. Nandini mengaku tidak peduli bahaya apapun. Sepanjang hidupnya, Nandini hanya ingin bersama Ram. पागल हो। Keesokan harinya, Ram dan Nandini berpencar di dua lokasi fitness yang diincar. Ram sudah memasang GPS di HP Nandini agar selalu bisa dipantau. Orang yang dicari datang ke tempat yang diawasi Nandini. Namanya Anil, yang ternyata instruktur di tempat tersebut. Nandini langsung menghubungi Ram agar segera datang. Sayangnya, Anil pergi lari dari tempat itu. Nandini memberanikan diri mengikuti Anil dari belakang. Sikap Nandini membuat Anil curiga. Anil memberitahu teman-temannya untuk datang ke pabrik, sedangkan Ram berusaha menyusul Nandini sesuai petunjuk GPS. Nandini mengekori Anil hingga ke pabrik. Di sana sudah banyak preman menunggu. Untungnya, Ram datang tepat waktu. Pertarungan antara Ram melawan para penjahat itu pun terjadi. Ram beraksi penuh gaya. Kekuatan Ram tidak tertandingi. Anil sampai ketakutan dan kabur melarikan diri. Anil terjebak di atas bangunan. Anil mengaku tidak bisa memberikan informasi apapun kepada Ram. Jika Anil berani buka mulut, keluarganya pasti akan dibunuh. Daripada keluarganya mati, Anil lebih memilih mengakhiri sendiri hidupnya. Ram hanya bisa mengambil handphone Anil yang sudah menjadi mayat. Ram meminta anak buahnya di tentara, Ranvir, untuk melacak nomor HP yang sering berkomunikasi dengan Anil. SDM di ketentaraan sangat mumpuni melebihi hacker. Semua panggilan telepon yang pernah dilakukan Anil bisa diakses. Tidak butuh waktu lama, identitas orang yang terkait dengan pembunuhan Satya terlacak. Kini, Ram mengetahui jika salah satu dalang pembunuhan kakaknya adalah seorang menteri bernama Anjanapa. Ram bergerak cepat. Senjata jarak jauh miliknya digunakan untuk menembak kopi yang ada di tangan menteri Anjanapa. Namah Shivaya. Serangan itu membuat Anjanapa ketakutan. Apalagi Ram memberikan ancaman serius melalui telepon. Saya adik IPS Satya Murti. Saya pasti akan balas dendam karena Anda telah membunuh kakak saya. Jika mau, saya bisa membunuh Anda sekarang juga. Tapi saya hanya ingin memberikan peringatan bahwa saya sudah datang dalam hidup Anda, ucap Ram. Tindakan Ram hanya menggertak lawannya karena belum memiliki bukti yang bisa menjerat Anjanapa. Ram juga ingin mengetahui siapa saja yang terlibat pembunuhan dan apa motifnya. Strategi Ram sangat cerdik. Menteri Anjanapa yang ketakutan menghubungi sekutunya, Amrutsyah. Anjanapa menceritakan ancaman yang datang dari Kapten Ram, adik IPS Satya Murti. Nama Amrutsyah dikenal sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Farmasi India. Amrutsyah berjanji akan menyelesaikan masalah Kapten Ram. Orang kepercayaan Amrutsyah, Kabir, ditugaskan membunuh Ram. Tapi Amrutsyah gentar juga menghadapi lawannya yang seorang komandan pasukan khusus. Amrut menyadari Kapten Ram bisa membunuh mereka dengan mudah. Saya yakin dia belum melakukannya karena ingin mengumpulkan bukti dan mau melacak siapa saja yang terlibat, ucap Amrut kepada Anjanapa. Menyadari itu, Kabir diminta menjauh dari Ram. Tidak mungkin juga Kabir mampu membunuh seseorang tentara komandan pasukan khusus. Insting Amrutsyah sepenuhnya benar. Kabir telah melakukan kesalahan besar, berani membuntuti seorang tentara. Ram mengincar balik Kabir. Soal buntut membuntuti, Ram adalah jagonya. Sangat mudah bagi Ram menangkap Kabir. Ram mengikat Kabir di sebuah bangunan. Kabir mengaku tidak gentar dan tidak akan buka mulut tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Menghadapi orang keras kepala seperti Kabir, hal yang biasa bagi Ram. Teroris saja bisa dipaksa bicara, apalagi penjahat sekelas Kabir. Ram membuat Kabir menggigil ketakutan.
Demi keselamatan nyawanya, Kabir terpaksa menceritakan kronologi pembunuhan IPS Satya Murthy. Ternyata peristiwa bunuh diri satu keluarga yang dilakukan sopir Satya menjadi awal segalanya. Satya mencari solusi bagaimana caranya agar orang-orang miskin bisa menjangkau harga obat. Satya bertemu banyak dokter ahli dan ilmuwan. Hasilnya, Satya bisa menyusun sebuah laporan penting yang akan menjadi solusi. Laporan itu dipresentasikan kepada Menteri Anjanapa untuk mendapatkan dukungan. Menurut Satya, jutaan orang India meninggal setiap tahun karena tidak mampu membeli obat. Solusi atas masalah tersebut adalah obat generik. Harga obat generik cukup murah sehingga terjangkau orang-orang miskin. Berbeda halnya dengan obat bermerek yang diproduksi perusahaan farmasi, harganya sangat mahal. Contohnya saja, obat generik untuk penyakit kanker, harganya cukup murah, tapi perusahaan farmasi menjualnya dengan sangat mahal. Oleh karena itu, program obat generik harus dilaksanakan. Pemerintah harus memastikan obat generik tersedia hingga ke kampung-kampung pelosok. Jika itu terwujud, banyak nyawa orang-orang miskin akan terselamatkan. Kualitas obat generik tidak perlu diragukan. Murah bukan berarti murahan, tegas Satya. Menteri Anjanapa pura-pura mendukung ide Satya, tapi di belakang dia berkomplot dengan Amrit Shah selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Farmasi India. Anjanapa memanggil Satya untuk dipertemukan dengan Amit Shah. Satya diiming-imingi uang banyak asalkan program obat generik tidak dilanjutkan. Tentu saja Satya menolak keras tawaran itu. Idealisme Satya tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Sikap keras kepala Satya membuatnya dalam masalah. Anjanapa dan Amrit Shah menjebak Satya dengan kasus palsu pembunuhan wakil rakyat. Rupanya ketika Satya datang menemui wakil rakyat itu, Satya hanya melepaskan tembakan ke atas sebagai peringatan. Orang yang menembak wakil rakyat adalah Fayaz. Satya berhasil dijebloskan ke penjara meski keluar dengan jaminan. Satya kemudian melepon Menteri Anjanapa. Satya menyadari Anjanapa adalah dalang di balik kasus palsu itu. Tapi apapun yang menimpanya, Satya tetap akan memperjuangkan program obat generik. Sekali lagi, Anjanapa meminta Satya menghentikan niat mulianya. Anjanapa telah membuat hidup Satya hancur. Jangan lagi Satya bertindak bodoh. Tapi Satya tidak kapok berdiri untuk memperjuangkan orang banyak. Saya akan seret Anda ke pengadilan. Obrolan ini sudah saya rekam. Itu cukup menjadi bukti, ucap Satya mengakhiri telepon. Anjanapa jadi panik. Malam itu juga, Anjanapa mengeluarkan perintah untuk membunuh Satya. Kabir, Fayaz, dan Anil mendatangi kediaman Satya. Sebenarnya Satya dengan mudah bisa mengalahkan mereka, tapi istri dan anaknya yang sedang tidur berada di bawah todongan senjata Anil. Karena itulah Satya tidak bisa berbuat apa-apa. Satya kemudian disuntikan obat. Dalam kondisi sekarat, Satya tetap yakin program obat generik akan terlaksana. Kematian saya bukanlah akhir. Adik saya, Ram, pasti akan mendatangi kalian, ucap Satya. Setelah itu, tubuh Satya digantung seolah-olah bunuh diri. Ram yang mendengar cerita Kabir jadi menangis. Ternyata kakaknya mengharapkan Ram untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ram sangat marah. Kakaknya dibunuh hanya karena berbuat baik. Para penjahat itu ceroboh. Orang yang mereka bunuh adalah kakaknya, komandan pasukan khusus tentara. Nyawa harus dibayar nyawa. Ram tidak cukup baik untuk memaafkan para pembunuh kakaknya. Ram mendatangi kediaman Menteri Anjanapa dengan penuh amarah. Siapapun yang menghalangi dihantam. Kedatangan Ram bak angin topan tsunami. Dengan mata berbinar, Ram memberikan peringatan keras kepada Menteri Anjanapa dan Amrit Shah. Kalian telah melakukan dua kesalahan besar, mengkhianati negara dan membunuh kakak saya. Kalian akan dihukum, ucap Ram. Amarah Ram benar-benar ditumpahkan. Hukuman paling pantas adalah kematian. Kalian mencari masalah dengan tentara yang menjaga perbatasan. Kalian akan mati secara mengerikan, ancam Ram. Anjanapa dan Amrut sengaja tidak dibunuh saat itu karena Ram belum memiliki bukti. Ram juga ingin mewujudkan mimpi kakaknya untuk merealisasikan program obat generik.
Musuh Ram tidak ingin kalah langkah. Istri Satya, Anuradha, dan putrinya Ritu diculik. Ritu akan dibunuh jika Ram tidak menyerahkan diri. Ram harus bersedia mati apabila menginginkan Ritu selamat. Anuradha ketakutan setengah mati. Ancaman itu diceritakan kepada Ram. Sikap Ram sungguh mulia. Ram setuju menyerahkan hidupnya demi Ritu. Saya selalu bersedia menyerahkan nyawa untuk negara, apalagi untuk keluarga. Saya akan mengorbankan apapun. Ritu pasti kembali, ucap Ram menenangkan iparnya. Anjanapa dan anak buahnya datang menjemput Ram. Ram harus membawa bukti dan file proyek obat generik milik kakaknya untuk ikut dimusnahkan. Tiba-tiba banyak polisi datang dengan surat perintah penangkapan. Polisi akan menangkap Ram dan menyerahkannya ke pihak tentara. Ram disebut telah melakukan pelanggaran disiplin dan harus diadili dalam pengadilan militer. Melihat itu, Anjanapa hanya terbengong. Tidak mungkin juga dia melawan institusi kepolisian dan tentara. Ram sendiri patuh tanpa perlawanan. Jangan apa-apakan Ritu, pesan Ram kepada Anjanapa. Ram kemudian dibawa ke kantor polisi. Pasukan tentara datang menjemputnya. Setelah di atas mobil tentara, ternyata apa yang terjadi hanya sandiwara. Ram sama sekali tidak dijemput untuk diadili, tapi untuk dilindungi. Atasan Ram di tentara mengetahui masalah yang terjadi. Ram pasti akan dibantu menyelesaikan masalahnya. Ritu juga dipastikan akan selamat. Keterlibatan tentara tidak terendus pihak lawan. Menteri Anjanapa kembali meminta Ram menyerahkan diri. Ram diharuskan datang bersama Kabir dan barang-barang penting milik Satya. Ram mematuhi semua permintaan Anjanapa. Sial bagi Kabir setelah dilepas. Dia dibunuh oleh Amrutsa karena membocorkan informasi kepada Ram. Sorry. Para penjahat itu mengira Ram telah kalah, apalagi dengan sikap Ram yang mengemis agar Ritu dibebaskan. Silahkan bunuh saya, tapi lepaskan Ritu, ucap Ram. Anjanapa dan Amrutsa memukul Ram sepuasnya. Ram sama sekali tidak melawan meski dihajar habis-habisan. Hey! Jadi itu apa? Kenapa kamu mau jadi pahlawan? Kalau orang miskin sakit, biarkan mereka mati. Jika sembako atau BBM naik, masyarakat akan protes. Tapi tidak ada yang akan protes jika harga obat naik. Kamu dan kakakmu malah ingin obat generik dijual ke pelosok-pelosok, ujar Anjanapa dan Amrutsa. Ram terus dipukul. Anjanapa jadi gregetan dengan sikap Ram yang tidak lagi menunjukkan keberaniannya. Mana keberanianmu? Kenapa sekarang kamu berubah seperti kucing? Kakakmu memang tidak mati bunuh diri. Kami yang membunuhnya, tegas Anjanapa. Ram tetap tidak terprovokasi karena sebenarnya semua ucapan Anjanapa dan Amrutsa sedang direkam dengan kamera tersembunyi. Para penjahat itu sangat bodoh, tidak menyadari sedang masuk jebakan. Anjanapa pun meminta anak buahnya membunuh Ram. Anjanapa dan Amrutsa kemudian pergi. Dan inilah saatnya bagi Ram untuk beraksi. Dalam hitungan detik, Ram mampu melumpuhkan belasan musuhnya. Anjanapa yang merasa sudah menang memberikan instruksi kepada anak buahnya menggunakan HT untuk menembak Ram dengan banyak peluru. Anjanapa jadi kaget mendengar jawaban anak buahnya yang ternyata suara Ram. Saat itu juga Anjanapa dan Amrut kembali. Mereka semakin kaget melihat apa yang terjadi. Ram sedang asik duduk di atas tumpukan tubuh anak buah mereka. Saya sengaja diam, tidak melawan untuk membongkar kedok kalian kepada dunia. Dan sekarang semua pengakuan kalian sedang ditonton oleh dunia, ungkap Ram. Iya, rekaman video yang diambil Ram sudah dipublikasikan oleh berbagai media televisi. Nama baik Anjanapa dan Amrutsa telah hancur. Tentara berjuang di perbatasan untuk keselamatan keluarga kalian. Jika kalian berani mengganggu keluarga tentara, maka kalian akan hancur lebur, ucap Ram. Ram sama sekali tidak takut dengan keselamatan Ritu, karena Ritu telah menjadi tanggung jawab tentara India. Ucapan Ram benar, Anjanapa sudah tidak bisa lagi menghubungi anak buahnya yang bertugas menjaga Ritu. Kini giliran Ram yang mengajar Anjanapa dan Amrut sepuasnya.
Ram memastikan program obat generik yang diimpikan kakaknya pasti akan terwujud. Ram belum puas memukul dan menghancurkan nama baik Menteri Anjanaba dan Amrutsyah. Hukuman mati pantas diberikan. Ram kemudian menggantung kedua penjahat itu. Polisi datang setelah masalah beres. Media memperbaiki nama baik ABS Satya Murty. Mimpi Satya yang menginginkan obat generik juga didukung rakyat. Banyak rakyat turun ke jalan menuntut pemerintah menjalankan program obat generik. Sementara Ram kembali menjalani tugas sebagai tentara yang melindungi bangsanya. Ipar dan keponakan Ram juga menjalani hidup bahagia dan film pun berakhir.